Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Habib Sayyid. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wal jamaah, rahmatullah alaikum. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang melimpahkan beragam nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tiada terkira, yang andai kita menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, dan di antara wujud syukur kita adalah kita taat kepadanya, tunduk patuh pada aturannya, melaksanakan ibadah hanya kepadanya, dan senantiasa menambah nutrisi bagi hati kita, yakni hadir di majelis ilmu. Maka syukur kedua adalah alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini bersama orang-orang yang soleh dan solehah. InsyaAllah kita berkumpul, bertemu, berpisah karena Allah. Maka nanti kita insyaAllah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita berbanyak salawat kepada manusia yang paling kita cinta, manusia yang paling kita rindu, manusia yang kita nantikan syafaatnya, terlebih di bulan lahirnya beliau, di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan dengan salawat bertambah dan bertumbuh cinta kita kepada beliau, bertambah dan bertumbuh ketaatan kita kepada beliau. Maka kemudian cinta dan taat kita tersebut menjadi tiket kita untuk meraih cintanya Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kita mudah-mudahan bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, namun cinta yang bersambut. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah dibalas oleh cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Maka Allah akan cinta
dan Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Dan di antara wujud cinta kita kepada Rasulullah, kita senantiasa bersemangat, mudah-mudahan istiqomah mengkaji kalam-kalam beliau, mengkaji sunnah-sunnah beliau. Di antaranya malam hari ini kita mengkaji satu dari 42 hadis yang dihimpun oleh seorang yang mendapat gelar orang yang menghidupkan agama, Muhyiddin, yakni Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dalam kitab yang beliau himpun berjudul Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Nabi kita pernah menyatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa dari umatku yang menghafalkan, memahami, mempelajari, mengajarkan 40 hadis Nabi, ba'athahullahu yaumal qiyamati aliman faqihan, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai seorang yang alim sekaligus orang yang faqih. Mudah-mudahan kita berada termasuk orang yang alim dan orang yang faqih fiddin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Al-zuhdu fit dunya. Kalau di kitab antum judulnya Az-zuhdul hakiki, zuhud yang sebenarnya. An Abi Abbas Sahal ibni Sa'id ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Di hadis ini dari seorang sahabat mulia bernama Abi Abbas. Nama Sidin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal artinya mudah. Sidin ini pernah datang kepada Rasulullah, lalu ditakoni oleh Rasulullah, ngaran pian siapa? Dijawab ngarannya Huznun. Apa arti Huznun? Sedih. Bagus kedengaran sedih. Bagus kedengaran. Ada bagus. Karena orangnya beduit, sugih, kada beduit, maginnya sedih. Karena ngarannya Huznun. Ulangan nilai bagus, sedih juga. Apalagi nilainya 0. Karena ngarannya Huznun. Dapat nikmat, sedih juga. Harusnya mendapat nikmat, gembira. Nah, lalu ujar Rasulullah, ngaran pian ulun ganti jadi sahlun. Nah, sahal artinya mudah. Maka ujar Abdullah ibnu Umar dalam satu riwayat, sejak hari itu ulun kada suah melihat wajahnya Sahal ini kecuali gembira, kecuali ceria, sejak ngarannya diganti dengan ngaran Sahal. Jadi kalau ada yang bertakon, boleh kada mengganti ngaran? Boleh. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Amun wadah kita ini Pak Haji lah, ada anak pina penggaringan, dibawa ke Habib, ujar Habib diganti ngaran. Biiznillah, atas izin Allah biasanya imbah diganti ngaran, sehat anak-anak. Atas izin Allah. Jadi mun ada ngaran yang pina kada bagus, sadang jadi ganti. Nyaman kita makan kambing pulang. Insya Allah kan malam Senayan kita makan kambing. Ada orang berakikah, selajur kita bermaulid, ada yang seikong kambing. Nah, ditambahkan lagi dari Pak Haji kan. Pak Haji ada sudah berniat rajilah. Selajur Basaruan, insya Allah malam Senayan ini kita mengadakan haflah atau peringatan Maulidur Rasul.
ba'da maghrib itu bermaulid, ba'da isya'nya bermajlis. Mudah-mudahan kau hadir berataan. Amin Allahumma amin. Nang beruntung kebagian kambing. Amun amin ini ye kada kau makan kambing. Nang sini pang kau makan kambing. Awak harapnya lah kambing dimakan. Bisa makan kambing? Bisa. Yang di muka ini bang makan sapi? Bisa. Oh, ngeri lah sapi sekongan dimakan lah. Daging kambing, daging sapi. Lain sapinya sekongan dimakan. Harat benar. Nah, itu jadi ngaran Sayyidin asalnya tadi siapa? Husnun. Diganti oleh Nabi Sahlun. Artinya mudah. As-Sa'idi dari suku Sa'idi. Sayyidin berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin. Tolong pangtunjukakan ke ulun dengan satu amalan yang dengan amalan itu idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Jika ulun mengamalkan amalan itu, Allah akan cinta dengan ulun. Bukan cuma Allah, manusia pun cinta lawan ulun. Nah, kira-kira bagus kada amalannya nih? Bagus kada? Bagus. Inya ada amalan bila digawe Allah cinta, tapi manusia sarik. Ya kalah. Ada juga sebaliknya amalan mun digawe manusia senang, tapi Allah sarik. Ya kalah. Apa contoh amalan bila digawe Allah senang tapi manusia sarik? Banyak amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, amal juga. Memadahakan ini nang baik, gawe, madahakan yang kada baik, tinggalkan. Biasanya orang bila dipadahi itu kada senang. Tapi Allah senang kada kita menggawe amar ma'ruf nahi mungkar? Senang. Tapi manusia kada senang. Memadahakan amun hendak negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hendak dapat berkah minas sama wal ard. Madahakan di mimbar khutbah maka terapkan syariat Islam di seluruh bidang nang hendak ibadah, apalagi muamalah sampai siasah. Kita madahkan gitu, gasan kebaikan negeri kita ini, dakwah kita menyampaikan itu di atas mimbar. Kira-kira berataan orang senang kah? Atau ada yang kada senang? Ada yang kada senang. Padahal hanya radikal lah, padahal hanya intoleran lah. Hanya datang semalam paus, lain waktu paus lain, paus. Sekalinya ada nang cium tangan, fotokopi pulang bolak-balik, mencium ke kepala. Lalu ada nang memadahkan, ada seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, satu ulama dalam 4 madhab, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, bila aku tuh melihat orang kafir, khususnya orang nang memadahakan Allah berisi anak, ku paling akan mengaku bertemulan orang kita, ku paling akan mengaku. Kenapa maka ku paling akan? Karena ulun kada hendak melihat wajah orang yang menuduh Allah berisi anak. Jelas kalian nih? Menurut i'tiqad kita, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, Allah itu berisi anak kah? Ada. Apa ayatnya? Lam yalid wa lam, Allah tak kada berisi anak.
kada pula diperanakakan. Ada sekalinya orang meyakini Allah tuh besi anak. Ujar bubahannya Isa itu anak Allah. Ujar buahannya Uzair itu anak Allah. Ujar buhan kafir Quraisy, malaikat itu anak bebiniannya Allah. Ya kalau di Quran disebut kelata. Maka bila memandang wajah orang kayak ini, ujar Imam Ahmad bin Hambal, ku palingkan wajahku. Karena kada sudi memandang wajah orang yang menuduh Allah besi anak. Mun kita memadahkan gitu, dipadahkan buahnya, Pak. Apa jar buahnya? Intoleran, radikal, fundamentalis. Iyalah. Nah, sementara tadi mencium tangan bolak-balik sampai mencium kepala, dipadahkan apa? Itu toleran. Ujar kada? Nah, padahal mana nang bujur? Nang bujur ini ucapan manusia zaman ini kah atau ucapan Imam Ahmad bin Hambal tadi kah? Seorang ulama mazhab, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira bujur yang mana? Hah? Mana nang bujur? Imam Ahmad bin Hambal. Tapi begitu itu kita sampaikan, ada orang yang kada senang. Jadi ada amal Allah senang tapi manusia kada senang. Jelas nih? Nah yang kedua ada amal manusia senang tapi Allah kada senang. Ada tuh di kitab ini, di kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Ada amalan supaya kaki kita itu dikuatkan, dikokohkan kaki kita ketika melewati sirat. Ada amalannya. Sebaliknya ada juga amalan bila digawi tergelincir kaki kita itu melewati sirat. Sirat apa? Jembatan halus. Ada madahkan rambut sebilah dibelah menjadi 7. Itu bilanya tergugur masuk ke dalam neraka. Maka dalam surah An-Naba itu disebutkan di bawah neraka jahanam itu ada semacam tali mengkait ke atas orang yang melewati sirat itu, karena dijaratnya, ditariknya ke bawah, dicuhutnya ke bawah. Ada amal bilanya kita lewat ke situ dikokohkan ke kita hingga lewat tembus ke sana. Apa amalnya? Ujar Nabi kita, man masya, siapa yang berjalan ala madlumin atau ma'a madlumin, dengan orang yang dizalimi, wa yu'inuhu, lalu dia menolongnya, membantu orang yang dizalimi ini, sabbatahullahu, maka Allah akan kokohkan qadamaihi, kedua kakinya, ala sirat, ketika melewati sirat. Sebaliknya ujar Nabi kita, siapa yang berjalan mengiringi, mendampingi orang yang berbuat zalim, menolong kezalimannya, maka Allah akan gelincirkan kakinya ketika melewati sirat. Pilih mana biar? Pilih membantu orang yang zalim atau orang yang dizalimi? Hah? Jawab. Membantu orang yang dizalimi. Karena kalau kita membantu orang yang berbuat zalim, kaki kita digelincirkan ketika melewati sirat. Hari ini ada penguasa zalim memungut pajak lawan rakyat. Ya lah, kendaraan sudahnya di Jakarta tuh sampai orang mati ya, di kuburannya tuh dipajaki. Cakakawa tuh bekantut tuh gini tarik pajak. Cakaka zalim kadada. Nah, di sini kita mengambil pilihan, apakah kita bersama orang yang dizalimi atau bersama orang yang berbuat zalim. Lawan siapa pian berjalan? Kepada si zalim atau si mazlum? Kepada si mazlum. Nah, tapi ketika kita memadahi si zalim, lah kita mendukung si zalim, yang orang berbuat zalim itu mungkin senang lawan kita, ya lah. Orang yang berbuat zalim itu didukung, misalkan dikeluarkan fatwa, dikeluarkan himbauan, ujar ulama ini bagus kita dukung, padahal zalim. Disenanginya oleh orang yang zalim tersebut, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Jadi ada amal bila kita gawi manusia senang tapi Allah murka. Kalau yang pertama tadi apa amal? Apa yang pertama tadi? Manusia kada senang tapi Allah senang. Nah, sementara yang ditanyakan oleh sahabat ini, amal yang bila digawi Allah senang, Allah cinta, manusia juga cinta. Penting kada amal nih. Nah, baik, kita lanjutkan. Faqala, lalu Nabi kita menjawab izhad fid dunya. Nah, amalannya itu nakanya. Zuhudlah pian dengan urusan dunia. Zuhudlah dengan huruf zai, lain jim, amun jim apa? Juhud, juhudlah dunia. Ini zuhudlah terhadap dunia. Ada guru di Banjar meninggal sidin sudah. Guru kita juga. Bahari kita mengaji lawan sidin. Belum masyhur sidin. Kita mengaji di rumah sidin. Kita di pondok Hunafa, asuhan Kiai Haji Husin Nafarin. Nah rumah sidin para kelawan Hunafa, yakni guru Zuhdian. Kita bermajelis lawan sidin di rumah sidin lawan buhan santri Hunafa. 10-15 buhan santri Hunafa. Belum masyhur. Kita sudah mengaji pada sidin. Masjid Jami itu majelis sidin hanya 2 baris ya. Sampai akhirnya hibak Masjid Jami itu. Jadi kita termasuk murid as-sabiqunal awwalun dari guru Zuhdianur. Makanya waktu kita mengadakan acara bahari itu muktamar pelang ke rumah sidin 2 jam kita berpandaran dalam sidin. Allah yarham guru Zuhdi. Zuhud, apa arti zuhud? Ada makna paling bagus Abu Ya kutipkan dari kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa. Apa tadi judul kitabnya? Haqaiq Anit Tasawuf, hakikat tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa. Sidin mengutip ta'rif zuhud yang disampaikan oleh Sultanul Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, jadi sidin, zuhud itu adalah ukhrujid dunya min qalbika wadda' ila yadika au jaybika. Jadi apa tadi zuhud? Ukhrujid dunya, keluarkan dunia dari hatimu. Ukhrujid dunya min qalbika, keluarkan dunia dari hatimu. Wadda' kemudian letakkan ala yadika, di atas tanganmu, au jaybika, atau di kantong bajumu. Jadi itu macam-macam ta'rif zuhud, tapi itu ulun merasa yang paling cocok, yang paling sesuai lah menurut kita. Jadi zuhud itu mengeluarkan hubbud dunia dalam hati kita, lalu diandak di tangan kita atau diandak di kantong baju kita. Duit andakannya di mana nak? Di dompet. Imbah di anak di dompet, di anak di mana? Di kantong. Di situ andakan duit. Jangan mengandak duit di sini. Bila mengandak duit di sini, iya lalu engken enak bersedekah. Kenapa? Karena hubbud duit. Hubbud duit. Duit itu termasuk dunia. Hubbud dunia. Mobil di mana andakannya nak? Di garasi. Jangan andak mobil di hati. Lalu ngalih. Kawan nak minjam, ngalih minjam, padahal tetangga nih garing, hendak masuk rumah sakit harus dibawa mobil. Nah, lalu karena diandaknya mobil itu di hati, engken kada hakon meminjamnya, padahal tetangganya berhajat, perlu dengan mobil tersebut. Lah, atau lecet sedikit, sarik. Di mana mandak mata, sengaja kan menabrak, ganti rugi. Ya kalau
tabrak pagar 3 hari 3 malam kada kau guring. Karena mobilnya diandak di mana? Di hati. Padahal harusnya mobil itu andakannya di garasi. Maka letakkan mobil di garasi, jangan letakkan di dalam hati. Tapi jangan juga kan dianak di garasi guru on itu olinya kada usah diganti parah juga ta. Sampai karing olinya, turun mesin, bo asap. Karena kada suah haraku. Abuya sering menyebut begini, sepeda motor kita, mobil kita itu sudah menunaikan kewajibannya lawan kita. Ya lah, kada suah kuciak-kuciak waktu kita tunggangi. Tolong. Kada suah lah. Berat, kada suah. Kewajibannya sudah ditunaikan. Kita sudah memperoleh hak. Tolong ya, juga hak-nya kita tunaikan. Apa cara menunaikannya? Olinya barang diganti sebulan sekali. Jangan sampai karing. Yalah. Nah, jadi zuhud itu adalah ukhrujud dunya min qalbika. Keluarkan dunia itu dari hatimu, wadda ila yadika au jibika. Berarti yang ngarannya zuhud itu bukan berarti kada boleh sugih. Boleh sugih. Kurang sugih apa? Utsman ibn Affan, menantu Nabi, sahabat Nabi. Jaisul Usrah, ya, perang Tabuk itu 30.000 pasukan. 30.000 pasukan. Sidin menyumbang, saling banyakkan menyumbang. 1.000 unta beserta isinya. Tambahi lagi lang Sidin, 1.000 unta beserta isinya. Tambahi lagi 1.000 unta beserta isinya. Sugih Sidin. Bahkan rekeningnya Sayyidina Utsman ibn Affan itu sampai hari ini masih ada di pemerintah Saudi. Karena Sidin itu ada menukari sumur ampun orang Yahudi. Asalnya orang Yahudi itu kadang-kadang menjual sebijian sumur tuh. Akhirnya tukar Sidin separuh. Sehari di gasan Sayyidina Utsman, sehari gasan si Yahudi. Sehari pas jatah Sayyidina Utsman diambil banyunya dibagikan gratis kepada kaum muslimin. Padahal itu sumur gasan dijual oleh orang Yahudi banyunya. Esok harinya sepi si Yahudi kena orang mukar. Gratis sudah hari pertama. Hari ketiga gratiskan Sidin lagi. Hari keempat si Yahudi tekor Sidin. Akhirnya jar Sayyidina Utsman man kitu jual di sebijian, akor dijual sebijian. Lalu sebelah situ ada kebun kurma. Kita suah beelang kebun kurmanya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sampai sekarang masih ada. Masih menghasilkan dan dimasukkan ke rekening atas nama Sayyidina Utsman ibn Affan. Sugih Sidin. Tapi Sidin tidak cinta dunia secara berlebihan. Ya Allah, ada sahabat Nabi yang sugih yang lain, siapa ngarannya? Abdurrahman bin Auf, sugih miliarder Sidin. Bahkan Sidin itu anak miskin juga kawa. Ada diriwayatkan. Sidin itu di Madinah terlambat panen kurma, akhirnya buruk kurma. Saking baik hatinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ulun tukari berataan jar Sidin. Nang buruk tuh kenapa? Tukari Sidin. Sampai habis modal. Hendak merasai sugih miskin nih, apa rasanya miskin? Namun kita hendak merasai sugih. Sidin merasai miskin. Saking kelawasannya miskin, lalu itu ditawari tambang, konsesi tambang, lalu berebut hendak mengambil. Karena hendak merasai sugih. Sidin hendak merasai miskin. Tukari Sidin berkata, habis duit. Sekalinya ada raja di satu kerajaan tertentu becari kurma, khusus becari kurma nang buruk. Orang habisan kurma berataan sudah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf akhirnya jual Sidin kada jadi miskin, sugih lagi Sidin. Ya Allah, luar biasa manusia. Kita ngalih becari sugih, Sidin ngalih becari miskin. Tapi Sidin tetap zuhud. Sampai satu ketika dikisahkan Sidin itu makan dihidangkan makanan di hadapan Sidin. Sekalinya Sidin kadang-kadang makan makanan, menangis Sidin. Ditakoni oleh bini Sidin, wahai suamiku kenapa? Maka pian menangis.
Ujar Sidin, ulun ingat bahari ada sahabat Nabi sugih anaknya, anom masih, bungas, bajunya bagus, parfumnya larang. Bila nyiinya tuh lewat di satu gang, dari jauh tuh keciuman sudah, ini pasti sih itu. Karena di kampung doh, di Makassar itu hanya Sidin yang kau menukar parfum selarang itu. Tahu siapa ngarannya orangnya? Siapa? Siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi begitu dia syahid di medan Uhud, ujar Abdurrahman bin Auf, hanya selembar kain kafan untuk menutup jasadnya, menutup jenazahnya, yang bila ditarik menutupi batis kepala Sidin yang terlihat. Bila ditarik ke kepala, batis yang terlihat. Hingga akhirnya selembar kain kafan itu ditarik menutup kepala Sidin, adapun batis Sidin kemudian ditutup dengan rerumputan. Asalnya sugih, bungas, baju harat, parfum harat, tapi kemudian akhir hidupnya dalam keadaan demikian. Pertanyaannya, apakah berkurang kemuliaan Mus'ab bin Umair? Ada. Itu menunjukkan kemuliaan itu bukan pada harta. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Sugih Sidin tapi tetap zuhud. Nah, jar Nabi kita wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada diri manusia, maka manusia akan cinta kepada engkau. Itu nakir rumusnya. Bila hendak dicintai oleh Allah, hendak dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap urusan dunia. Secukupnya aja urusan dunia ini. Jangan pindah hendak berrebut. Ini hendak parak pilkada nih. Ada 3 calon di Batolan. Kira-kira nang bertiga calon ini bersaing kada? Bila ada tersalah kira-kira jadi masalah kada? Jadi adapun kita karena kada bersaing kada jadi masalah. Jadi ketika kita hubud dunia termasuk hubus siyadah, cinta kekuasaan, cinta jabatan, perubahan orang yang cinta jabatan itu berabot. Ketika ingin berabot kesenggol sedikit lalu bisa berkelahi. Iyalah. Tapi amun kita kada umpat berabot, kada mau tak kelahi. Ya kada. Jadi yang membuat permusuhan, persengketaan itu karena manusia hubud dunia, manusia berabot dengan dunia. Sebaliknya kalau orang itu berabot urusan akhirat, insya Allah kada berkelahi. Mun kita itu berabot urusan akhirat, urusan agama, orang banyak mundur teratur. Iyalah. Bangun masjid pian jage. Bangun pondok pian jage. Ya kalah. Tapi mun urusan dunia besorong. Sop jage nah sop. Biasanya. Ya kalah. Orang disuruh ke muka, seorang di belakang. Mun urusan dunia itu urusan akhirat gitu Bang. Keadaannya orang disuruh, seorang mundur teratur. Padahal makruh itu hukumnya. Makruh urusan ibadah itu termasuk soft itu usahakan kita ambil permukaan. Ini buan santri nih, hari Jumat. Ambil khusus buan santri hari Jumat. Hibaki dulu di muka. Jangan sengaja ambil di belakang. Hibaki dulu di muka. Itu soft terbaik, posisi terbaik. Jangan nang lain disorong. Ya dikosongi sebuting gasan khatib gasan muadzin. Jangan dihabiskan. Kasihan khatib di belakang. Ya kalau ya mun urusan dunia mau berobok, mun urusan akhirat pian aja. Nah, jadi kalau kita itu cinta dengan dunia, hati-hati itu menjadi peluang terjadinya permusuhan. Nah, sedikit kita bacakan syarahnya. Tadi itu bacakan hadisnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi izhad fi dunya, zuhudlah dalam urusan dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan cinta kepada engkau. Az-zuhdu yakni tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan. Zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak diperlukan dalam urusan dunia meskipun itu halal. Wal iktisaru 'alal kifayah, dan ianya membatasi hanya dengan sesuai kebutuhan.
apa yang cukup baginya. Wal wara'u tarkus syubhat. Sedangkan wara' itu maknanya adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Jadi orang wara' jangankan yang haram, yang syubhat pun inya tinggalkan. Qalu, mereka berkata, wa aqalun nasi az-zuhad. Sepintar-pintar, secerdas-cerdas manusia itu adalah manusia yang zuhud. Li'annahum ahabbu ma'haballah, karena mereka itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Wa karahu ma karihallah, dan mereka tidak mencintai, mereka membenci, tidak menyukai apa yang tidak disukai Allah. Min jami'id dunya, dari urusan dunia. Wasta'malu ar-rohah li anfusihim, lalu mereka beramal untuk memberikan waktu istirahat bagi jiwa mereka. Jadi kalau sibuk dengan urusan dunia, kita siap-siap sibuk, lelah. Tapi kalau urusan akhirat, kita senang. Jadi kalaupun kita urusan dunia, jangan kada ingat, niatkan itu karena Allah. Nang bohuma, nang begawi, kan di Berangas ini banyak pegawai bank. Kalau bajilah jar Pak RT di Berangas ini banyak pegawai bank. Bang apa jurlon? Bangunan guru aja. Sekali pegawai bangunan. Nang begawi di pegawai bangunan, nang bohuma, niatkan karena Allah. Dan yang kedua, jangan kada ingat lawan Allah. Urusan dunia ini sekedar jangan kada ingat. Adapun urusan akhirat itu yang kita selesai. Di Quran apa ajar Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi urusan dunia ini sekedar jangan lupa bagianmu dengan urusan dunia, Jadi fokus kita itu adalah urusan akhirat. Bahuma niatkan karena Allah, gasa menafkahi anak bini. Bahuma jangan mengangkat tanah orang, itu kada sesuai dengan aturan Allah. Yang tukang kita juga niatkan karena Allah, menafkahi anak bini. Jam sembahyang istirahat, sembahyang, jangan kada ingat. Menyasahi dunia, ya kada sugih-sugih juga. Lah, menyasahi dunia, ya kada sugih-sugih juga. Baik menyasahi akhirat. Jadi dunianya dapat begawi, akhiratnya dapat. Siapa yang menyasahi akhirat, insya Allah dunia dapat. Siapa yang sekedar menyasahi dunia, akhiratnya luput. Ya Allah. Abdurrahman bin Auf tadi itu, sugih sedih. Suhaib Ar-Rumi sugih juga. Ini kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Waktu Sidin hendak hijrah, dicegatnya lawan orang-orang kafir Quraisy. Ujar orang Quraisy, hadang dulu, nyaman bian dari rumah Rumi, ngarannya Suhaib Ar-Rumi. Lalu berdagang di sini di Makkah, sugih bian, sugih sudah, hendak pindahlah ke Madinah membawa harta bian. Lalu ujar Suhaib, amun gitu di mapa misalkan harta ulun julung merataan ke bian, izinkan ulun hijrah ke Madinah. Akor jerban kafir Quraisy deal orang wahni rukoi, akhirnya tinggal berataan hartanya, tulak ke Madinah mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Akhirnya sugih juga, akhirnya Suhaib Ar-Rumi di Madinah menyasahi akhirat, dunianya dapat. Tapi kalau sekedar menyasahi dunia, akhiratnya luput. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Mudah-mudahan para santri yang sakit sehat, para guru disehatkan badan, masyarakat sekitar kita wabil khusus Bapak Haji yang istiqomah hadir di majelis kita, mudah-mudahan Sidin sehat, panjang umur dalam keberkahan, umur Sidin barokah. Sidin ini hadir sudah memotivasi kita. Sidin yang umur sudah berapa? 70 aja. Oh 65. Kurang kira tadi hanya 24 tadi. 27 ke atas. Nah 65 hadir Sidin. Duduk. Artinya gesen motivasi gesen kita berataan. Mudah-mudahan sehat badan berataan, panjang umur dalam keberkahan, istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat kita. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salahatin wa nafiatin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fid din wa harisan aminan lil Islam ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nanti kita bacakan doa arwah, ada sejumlah muhsinin itu yang minta didoakan. Jadi kita tutup dulu karena ngaran-ngarannya di HP ulun tuh ya, kada hafal lah ngarannya. Ya, jadi jangan bubar dulu, kita bacakan Fatihah 4 dan doa arwah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.